Hai, saya Alfidianti, kelas 11 IPS 3 dari SMA Negeri 3 Tangerang Selatan. Saya di sini akan membahas tentang ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan di Indonesia. 1. Ketahanan pangan. Definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dalam tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Komponen dalam ketahanan pangan. A. Ketersediaan pangan. B. Distribusi pangan. C. Konsumsi pangan. Tantangan dalam ketahanan pangan ada lahan, iklim dan cuaca, teknologi, infrastruktur. Potensi ketahanan pangan. A. Sumber bahan pangan nabati. Ada padi, jagung, kacang tanah, dan kedelai. B. Sumber bahan pangan hewani. Ada peternakan dan perikanan. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan dapat berupa upaya pelestarian, pemeliharaan, perbaikan, serta peningkatan mutunya. 2. Bahan industri. Bahan industri adalah bahan mentah, bahan baku, atau barang setengah jadi yang diolah untuk menjadi bahan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Definisi sendiri untuk industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bahan mentah. Bahan mentah adalah bahan yang diambil langsung dari alam atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan industri. Contohnya getah karet. Bahan baku. Bahan baku adalah bahan mentah yang telah diolah secara ringan. Biasanya masih jauh dari barang jadi. Contohnya bubur kertas. Barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses industri lebih lanjut dan hampir mendekati barang jadi. Contohnya kain, satu tahap sebelum menjadi baju. Barang jadi. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi. Contohnya pakaian seperti baju dan celana. Pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan industri dapat dilakukan dengan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan melalui pengurangan limbah, penggunaan kembali, pengolahan kembali, dan pemulihan. 3. Energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis-jenis energi yang pada saat ini belum pernah dipergunakan secara massal oleh manusia dan masih dalam pengembangan. Contohnya pemanfaatan sel surya untuk menyalakan lampu lalu lintas. Energi terbarukan adalah energi yang ketersediaan sumbernya bisa dipulihkan dengan cepat setelah sumber itu digunakan atau dihabiskan secara alami. Contoh energi terbarukan. Ada tenaga panas bumi. Energi panas bumi merupakan energi panas yang berasal dari magma berada di bawah permukaan bumi dan umumnya berasosiasi dengan gunung berapi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ada energi air. Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi serta topografi yang beragam akibat aktivitas tektonik yang ada. Hal tersebut menyebabkan banyaknya aliran sungai di Indonesia. Gerakan aliran air tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya ada bioenergi. Bioenergi adalah energi yang dihasilkan dari produk makhluk hidup. Produk makhluk hidup tersebut dinamakan biomasa. Produk biomasa yang dikembangkan sebagai sumber energi secara luas antara lain biodiesel, bioetanol, serta biogas. Energi matahari atau surya. Energi matahari atau surya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.